Halo, terima kasih sudah mampir di channel ini. Bagaimana kabar kalian bagi para penikmat film? Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai sebuah alur cerita film horor Indonesia bergenre horor komedi berjudul Ghostwriter. Film ini mengisahkan tentang Naya, seorang penulis novel yang baru saja pindah ke rumah baru. Sebagai seorang penulis novel, Naya waktu itu kehabisan ide dalam menulis cerita. Namun, di rumah barunya itu, kebetulan ia menemukan sebuah buku diary dari seorang penulis yang sudah meninggal. Bagi Naya, cerita itu merupakan peluang emas untuk dijadikan sebuah novel. Tapi di sisi lain, cerita dari buku diary itu merupakan kisah kelam dari seorang laki-laki bernama Galih yang memilih mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Karena tak terima kisahnya dijadikan sebuah novel, hantu Galih meneror Naya serta mengizinkannya jika ada sebuah persyaratan, sehingga terjadilah kerjasama antar mereka. Lalu, apakah novel mereka bisa diterbitkan serta dikonsumsi oleh khalayak umum? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tapi sebelum itu, mohon dong untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang perempuan ini bernama Naya dan adik laki-lakinya bernama Darto yang berada di mobil dalam perjalanan mereka pindah ke rumah baru. Karena sebelumnya mereka sudah diberi kunci oleh bapak si pemilik rumah. Sesampainya di rumah, mereka melihat-lihat dari luar dan kelihatannya rumah itu tampak tua dan sudah lama ditinggal oleh si pemilik. Sesampainya di dalam, mereka mencoba beradaptasi dan membereskan barang-barang. Juga terlihat novel bestseller pertamanya Naya berjudul Memintal Bintang. Sedikit info ya guys, jadi Naya dan Darto merupakan kakak beradik yatim piatu karena orang tua mereka sudah lama meninggal. Dan demi tuntutan hidup dan gak mau nyusahin orang serta membiayai sekolah adiknya, Naya harus cari cuan dengan cara menulis novel. Tapi sejak 3 tahun rilis novel pertamanya, Naya masih belum bisa menerbitkan novel lagi karena ia sampai saat ini masih kehabisan ide dan bingung mau nulis cerita apa lagi. Serta uang royalti yang didapat di novel pertamanya tidak terlalu besar karena sudah memasuki tahun ketiga. Dan karena uang mereka tipis banget, akhirnya mereka terpaksa nyewa rumah gede itu dengan harga yang murah. Balik lagi guys, semenjak mereka tinggal di rumah itu, mulai ada gangguan-gangguan mistis seperti bola yang menggelinding sendiri, pintu lemari yang kebuka terus, air keran yang tiba-tiba nyala. Dan pas mereka lagi duduk di ruang tamu, si Darto yang negatif thinking ini bilang, "Kok bisa ya rumah gede dan luas ini disewa dengan harga murah banget?" Tapi Naya nggak begitu curiga, malah bagus kan dapat harga yang murah. Darto ini orangnya penakut banget guys. Bahkan pas ada bunyi bel rumah, dia ngikut dan nempel terus tuh sama kakaknya. Padahal kan itu Mas Gojek yang nganterin makanan ya karena mereka pesen GoFood. Tak lama kemudian datang Vino yang merupakan pacarnya Naya, yang kerjaannya kayak casting-casting sinetron gitu. Karena kehujanan dan basah kuyup, Vino disuruh ganti baju punyanya si Darto biar nggak masuk angin. Dah kan tuh mereka ngobrol-ngobrol. Setelah Vino pulang, Naya yang lagi di kamar ini menatap ke atas karena atapnya ini sepertinya bocor. Lalu ia nampung pakai ember. Sampai esoknya Naya yang berniat ngebenerin atapnya yang bocor ini menemukan sebuah buku diary. Pas dia baca-baca, ada flashback masa lalu dari penulis diary itu. Jadi penulisnya memiliki kisah hidup yang kelam. Kedua orang tuanya membenci dia, terutama ibunya. Karena depresi dan gak mau mengecewakan orang tua, dia memilih mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Besoknya Naya menceritakan isi buku itu kepada Vino. Ketika di rumah kembali, Naya yang masih ngulang-ngulang baca buku diary itu tiba-tiba melihat sosok hantu pria berwajah pucat yang membuat Naya jadi pingsan. Lalu Darto yang lagi belajar ini jadi gak fokus karena ada bunyi gesekan barang. Dan pas lagi ngecek itu, ia melihat pena belajarnya nulis sendiri dengan tulisan, "Kalian kurang ajar, cepat pergi dari sini." Kemudian pas mereka berdua kumpul, Darto yang pada dasarnya penakut ini menyarankan
agar mereka pindah saja dari rumah ini karena gangguan itu membuatnya tidak nyaman. Tapi Naya bersikeras kalau sebaiknya rasa takut itu ditepis dulu, karena kan mereka udah terlanjur bayar uang sewa dan mereka nggak punya cukup uang untuk pindah lagi. Lebih baik dibetahin dulu. Setelahnya, Naya mengembalikan buku diary itu ke tempat semula dan memohon agar siapapun hantu di rumah itu tidak mengganggu mereka, terutama tidak mengganggu adiknya yang penakut. Lalu ketika di kantor, Naya dan Vino bersama Pak Alvin selaku tim dari penerbit buku mengatakan kalau naskah kedua Naya belum bisa diterbitkan karena masih perlu diperbaiki. Dan ia menyarankan agar Naya membuat sinopsis baru yang ceritanya lebih bagus. Karena Naya tidak ada ide lagi untuk menulis, juga karena udah mendesak banget serta tidak ada pilihan lain, ia memberanikan diri untuk mengambil buku diary itu kembali. Malamnya pas Naya bangun tidur, tiba-tiba ada sebuah tulisan di dinding kamar berwarna merah dengan tulisan pencuri. Naya membalas tulisan itu dengan cat warna merah dan seketika terjadi komunikasi antara Naya dan hantu cowok ini lewat tulisan dinding kamar. Karena menurut Naya itu ribet, lebih baik mereka ngobrol secara langsung saja. Ternyata hantu itu bisa terlihat kalau Naya menyentuh buku diary itu. Tapi tak lama kemudian datang hantu perempuan yang berusaha menyerang Naya. Tapi akhirnya Naya berhasil keluar dari kamar. Besok harinya, Naya memberikan makanan sesajen kepada penunggu rumah. Dan tiba-tiba muncul hantu cowok ini dengan mengatakan kalau dia tidak butuh makanan itu. Dan dari situ baru pertama kalinya Naya berkomunikasi dengan arwah. Mereka kenalan kan? Ternyata nama hantu ini adalah Galih. Kemudian Naya memohon agar dia diizinkan mengangkat cerita hidupnya Galih dari diary itu untuk dijadikan sebuah novel. Tapi dengan tegas hantu Galih menolak. Naya memohon-mohon dia melakukan itu karena terpaksa. Sudah 3 tahun lamanya tak ada satupun naskahnya yang di ACC untuk diterbitin. Dan dia menemukan peluang emas dari cerita buku diary itu yang menurutnya bagus. Walaupun kisahnya menyedihkan sih. Karena Naya berhasil meyakinkan si hantu, akhirnya dia mengizinkan untuk mengambil ceritanya dengan satu syarat. Dalam penulisan novel tidak ada dramatisasi yang dilebih-lebihkan. Alasan buku diary itu disimpan di atap supaya biar nggak hilang karena menurut Galih buku itu sangat berharga. Jadi isi diary itu sebenarnya curhatan dia tentang kesalahpahaman kedua orang tuanya, terutama ibunya yang menganggap kalau Galih anak yang gak berguna. Flashback ke masa lalu ya, ibunya ini pilih kasih guys. Waktu kecil ibunya lebih sayang kepada adiknya yang bernama Bening. Galih hanya dianggap anak pembawa sial. Walaupun timpang kasih sayang, Galih berusaha menjadi kakak dan anak yang baik. Sampai udah sama-sama dewasa, Galih yang kuliah dan ngekos di Bandung ini disamperin sama adiknya yang curhat karena abis ribut sama ibunya. Demi meluruskan kesalahpahaman, Galih ingin membawa kembali Bening ke rumah. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba mobil mereka keserempet, lalu terjadi cekcok adu mulut dengan orang lain. Adiknya berusaha menengahi mereka. Tapi pas itu terjadilah kecelakaan di mana Bening tertabrak mobil pas di depannya Galih. Lanjut, karena udah sering ngobrol, Naya nggak takut lagi dengan arwah Galih. Mereka bekerja sama tuh menulis novel tentang cerita hidupnya si Galih. Dan mereka ngobrol-ngobrol lebih dekat. Kerjasama mereka terus berlanjut. Siang malam mereka berkutat dengan laptop. Sampai akhirnya itu novel selesai juga. Saking senengnya si Naya sampai memeluk Galih untuk mengucapkan terima kasih. Besoknya, Naya yang berada di kantor ini sangat semangat dan berharap novelnya bisa terbit. Lalu datang Pak Alvin. Di situ dia bilang kalau menurut bosnya, naskah Naya masih perlu direvisi lagi, terutama di bagian ending yang mengharuskan dibuat lebih dramatis. Demi mengejar deadline untuk launching novelnya, Naya disuruh cepat-cepat revisi. Dengan sedikit ragu, Naya menyetujuinya. Kemudian, Naya segera merevisi novelnya di sebuah kafe dan bertemu dengan Vino. Mereka berbincang dan Naya bilang kalau sebenarnya dia ingin menghindar dari Galih.
Tapi di situ Vino belum tahu kalau sebenarnya Galih itu hantu yang bekerja sama bareng Naya dalam menulis novel. Pas di rumah, Naya berusaha menghindari Galih agar tidak ketahuan kalau dia merevisi dengan dramatis yang berlebihan. Sampai akhirnya novel dengan judul Maaf Terakhir ini berhasil dicetak. Kemudian pas pulang Naya berkata jujur kalau sebenarnya dia itu dibantu oleh hantu. Tapi di situ Vino nggak percaya dan meninggalkan Naya. Sampai akhirnya hantu Galih mengetahui kalau novel yang dibuat Naya direvisi dengan dramatisasi berlebihan yang tidak sesuai dengan cerita hidup si Galih. Padahal waktu itu ada satu syarat yang nggak boleh dilanggar. Novel itu tidak boleh dibuat dramatisasi yang berlebihan. Dari situ Galih kecewa banget. Kemudian gangguan-gangguan terjadi di rumah itu mengganggu mereka berdua. Karena takut membahayakan mereka, Naya menelpon Pak Alpin agar segera membatalkan novelnya. Dan dari situ Darto mengetahui kalau sebenarnya kakaknya bekerja sama dengan hantu dalam menulis novel. Kemudian muncul hantu bening, yaitu merupakan adiknya Galih yang menyerang Darto. Jadi gangguan-gangguan itu sebenarnya ulah bening ini yang tidak terima kalau kakaknya si Galih hanya dimanfaatkan. Darto dan Naya terpental kemudian dililit kain. Lalu muncul hantu Galih yang menghentikan bening. Darto yang udah parno ini memilih untuk pergi meninggalkan Naya. Dan di malam itu Naya jadi sedih sesedih-sedihnya. Besoknya Naya memperlihatkan hantu Galih kepada Vino. Di situ mereka ngobrol dan sepakat untuk membatalkan novelnya. Setelahnya Naya, Vino bersama hantu Galih datang ke kantor untuk menemui Pak Alpin guna membatalkan novelnya agar jangan sampai launching. Karena kalau dibuat dramatisasi yang berlebihan akan menambah trauma dan sedih bagi orang tua korban. Dan arwah mereka juga jadi nggak tenang. Karena Pak Alpin keras kepala dan nggak percaya dengan hantu-hantu. Di situ Naya meminta Pak Alpin menyentuh buku diarinya Galih dan melihat langsung hantu Galih. Dan dari situ akhirnya Pak Alpin menyetujui untuk membatalkan novelnya. Setelahnya Naya dan Galih ngobrol dan ketika mereka bersentuhan muncul bening. Dan dari situ Naya jadi tahu kalau ternyata arwah bening bisa muncul kalau Naya menyentuh Galih. Keesokan harinya hantu Galih dan bening berterima kasih kepada Naya serta meminta maaf kepada Naya atas sesuatu yang sudah terjadi. Dan Naya juga memaklumi mereka. Di situ juga Vino mengantarkan kedua orang tua dari Galih dan bening yang masih hidup ini. Lalu Naya memberikan buku diary itu kepada mereka yang setelah disentuh muncul arwah Galih yang memperlihatkan kepadanya. Arwah bening juga muncul dan mereka pelukan bersama. Jadi mereka nggak salah paham lagi dan saling memaafkan. Setelahnya arwah mereka menghilang dan arwah mereka menjadi tenang. Lalu juga datang Darto yang meminta maaf kepada Naya kalau dia sudah kabur waktu itu. Kemudian pas di kantor ternyata Pak Alvin mengetahui kalau cerita novel yang dibuat Naya adalah cerita asli dari seorang arwah yang sudah meninggal. Dan Naya bekerja sama dengan hantu untuk menulis novel dengan sebuah persyaratan. Setelahnya Naya akan menerbitkan novel baru lagi dengan judul Ghost Writer yang menceritakan pengalaman dia dalam menulis novel bersama hantu. Setelah pulang, orang tua Galih menjadikan Naya dan Darto sebagai anak angkat mereka. Wah, endingnya bahagia dan bikin kita terharu ya. Demikianlah alur cerita dari film ini. Bagaimana menurut kalian? Bila ada kritik maupun saran, silahkan komen di bawah ya. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Mungkin segini saja review dari film ini. Terima kasih.